Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang penilaian dan perencanaan sistem surveillance dengan saya sendiri, yakni Nyimas Sophie Siptia, dan rekan saya, Denalda Salsabila. Oke, langsung saja kita ke materinya. Penilaian sistem surveillance ini mencakup 8 unsur penilaian. Yang pertama, ada tujuan sistem surveillance. Yang kedua, ada pengolahan dan analisis data. Yang ketiga, ada ketetapan diagnosis. Yang keempat, ada kelengkapan data. Yang kelima, ada ketepatan data. Yang keenam, ada partisipasi fasilitas kesehatan. Yang ketujuh, ada akses ke pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, ada konsistensi. Tujuan sistem surveillance. Setiap program pemberantasan suatu penyakit perlu menetapkan tujuan surveillance dari penyakit itu, sehingga mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan pemberantasan penyakit yang bersangkutan. Bila tidak mempunyai tujuan surveillance, maka untuk menilainya digunakan 7 tujuan sistem surveillance sebagai berikut. Tujuan pertama, untuk mengetahui gambaran epidemiologi penyakit atau masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua, melakukan kewaspadaan dini dengan mengidentifikasi kemungkinan kejadian luar biasa atau endemi penyakit tertentu. Yang ketiga, untuk mengetahui kelompok penduduk yang mempunyai faktor risiko terhadap penyakit tertentu. Yang keempat, untuk mengetahui cakupan pelayanan suatu program kesehatan di suatu wilayah tertentu seperti desa, puskesmas, kabupaten, provinsi. Yang kelima, untuk memantau program kesehatan tertentu di suatu wilayah. Yang keenam, untuk menilai program kesehatan tertentu di suatu wilayah. Dan yang terakhir, untuk memantau kecenderungan penyakit tertentu untuk menyesuaikan perencanaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam waktu berikutnya. Dan yang dilakukan dengan teknik wawancara bebas dan observasi dokumen, hasilnya dinyatakan sebagai baik, cukup, atau tidak baik. Baik berarti memenuhi atau hampir memenuhi standar. Misalnya, saat wawancara bebas, bila terjawab 6 dari 7, berarti 6/7 dikali 100%, sama dengan 85,7%. Cukup berarti minimal 1/2 memenuhi standar. Misalnya, saat wawancara bebas, bila terjawab 5 dari 7, berarti 5/7 dikali 100%, sama dengan 71,4%. Tidak baik berarti tidak memenuhi 1/2 dari standar. Misalnya, saat wawancara bebas, bila terjawab 4 dari 7, berarti 4/7 dikali 100%, sama dengan 57,1%. Pengolahan dan analisis data. Pengolahan dan analisis data harus relevan dalam arti supaya data yang ada dan pengolahan serta analisisnya dapat mencapai tujuan sistem surveillance yang telah ditetapkan. Ketetapan diagnosis. Ketetapan diagnosis penyakit yang di bawah surveillance dapat diketahui dengan teknik wawancara dan observasi dokumen sebagai berikut. Pertama, ada tidak baik atau hanya sebagai kasus mungkin atas dasar gejala dan tanda penyakit. Kemudian ada cukup. Cukup hanya sebagai kasus tersangka atas dasar gejala dan tanda umum hasil laboratorium negatif. Dan ada bila baik atau sebagai kasus pasti atas dasar pemeriksaan laboratorium. Semua laporan dari puskesmas diambil malaria positif dari laboratorium, lalu positif dikirim ke provinsi,
dan diambil 10% dari yang negatif. Digabung dan bila kesalahannya ER lebih dari 10% dikategorikan tidak baik. Lalu ER sama dengan 5% sampai 10% dikategorikan cukup dan ER di bawah 5% dikategorikan baik. Kelengkapan data. Dengan teknik wawancara bebas dan observasi dokumen, ditetapkan terlebih dahulu instansi apa yang melaporkan dan instansi apa yang menerima laporan. Seperti di tingkat puskesmas, yang menerima laporan adalah puskesmas dan yang melaporkan adalah Pustu, Polindes, dan Posyandu. Ketepatan data. Apa itu ketepatan data? Ketepatan data berarti apakah data yang bersangkutan sampai di penerima laporan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga data itu dapat diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi dalam waktu setepat mungkin, sehingga masalah yang bersangkutan dapat ditangani sedini mungkin. Dan diketahui pula siapa yang menerima laporan dan siapa yang mengirimkan laporan. Partisipasi fasilitas kesehatan. Partisipasi fasilitas kesehatan dalam sistem surveillance suatu penyakit tergantung seberapa banyak orang dan organisasi yang dapat melaporkan, lalu terlibat dalam sistem surveillance itu. Dengan demikian, akan dibuat data yang representatif. Maka, makin banyak fasilitas kesehatan yang berpartisipasi melaporkan ke penerima laporan, maka semakin representatif data dan informasi yang diperoleh. Partisipasi fasilitas kesehatan mempunyai 3 kategori. Yang pertama, ada tidak baik. Bila yang melaporkan hanya instalasi kesehatan Pustu, Polindes, Posyandu Puskesmas, atau laporan hanya Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Lalu yang kedua, ada cukup bila yang melaporkan Puskesmas dan Rumah Sakit ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Yang ketiga, baik bila yang melaporkan Posyandu, Polindes, Pustu, dan klinik swasta ke Puskesmas, atau yang melaporkan ke Puskesmas, Rumah Sakit, dan pelayanan kesehatan swasta ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Provinsi. Akses ke pelayanan kesehatan. Apabila masyarakat mempunyai akses yang cukup ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit, maka bisa diharapkan dapat diketahui seberapa populasi yang dapat dipantau oleh sistem surveillance. Penilaian akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan teknik wawancara bebas dan observasi dokumen, data terkumpul secara kualitatif. Akses ke pelayanan kesehatan mempunyai 3 kategori. Yang pertama, kategori tidak baik. Bila laporan hanya dari kesehatan kabupaten. Lalu yang kedua, cukup bila Dinas Kesehatan Kabupaten dan Rumah Sakit ke Dinas Kesehatan Provinsi. Ketiga, baik bila Dinas Kesehatan Kabupaten, Rumah Sakit, dan pelayanan kesehatan swasta ke Dinas Kesehatan atau Provinsi. Konsistensi. Data dikatakan konsisten bila jumlah kasus penyakit di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu menurut variabel tertentu sama dengan jumlah kasus menurut variabel-variabel lain. Reliabilitas dari suatu informasi tergantung pada seberapa jauh konsistensi data yang bersangkutan.
Semakin konsisten data itu, semakin reliable informasi yang dihasilkan. Data dikumpulkan dan dianalisa secara kualitatif sehingga konsistensi dapat dinilai sebagai baik dan kurang. Baik apabila sama sekali tidak ada data yang tidak konsisten, dan kurang bila ditemukan ada data satupun yang tidak konsisten. Perencanaan surveillance diperlukan untuk yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah. Kedua, memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang senantiasa berubah. Dan yang terakhir, memperoleh informasi untuk aksi atau tindak lanjut. Tahap-tahap dalam perencanaan surveillance. Pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, mengembangkan definisi kasus. Yang ketiga, mengembangkan sistem pengumpulan data. Yang keempat, mengembangkan instrumen pengumpulan data. Yang kelima, menguji metode di lapangan. Yang keenam, mengembangkan pendekatan analisis data. Yang ketujuh, menentukan mekanisme diseminasi. Dan yang kedelapan, menentukan mekanisme diseminasi. Penetapan tujuan. Penetapan tujuan didasarkan pada apa yang Anda ingin ketahui dan membuat tujuan yang jelas. Kriteria dalam penentuan prioritas masalah. Yang pertama, ada frekuensi. Yang kedua, tingkat keparahan. Yang ketiga, biaya langsung dan tak langsung. Keempat, dapat dicegah. Kelima, dapat dikomunikasikan. Yang keenam, minat masyarakat. Ketujuh, isu yang kembali muncul. Dan yang terakhir, berdasarkan kesepakatan. Mengembangkan definisi kasus. Unsur-unsur dari definisi kasus yang jelas, yakni yang pertama, diagnosis klinis dan laboratoris. Kedua, kriteria orang, tempat, dan waktu. Ketiga, gambaran epidemiologi penyakit. Keempat, dikategorikan berdasarkan tingkat kepastian diagnosis, seperti confirm, probable, possible, atau suspect. Yang terakhir, sensitivitas dan spesifisitas tinggi. Faktor-faktor yang berpengaruh pada definisi kasus. Faktor pertama, ada kriteria definisi kasus. Lalu yang kedua, peningkatan pengetahuan. Penetapan sistem pengumpulan data mencakup metode pengumpulan data, ketepatan waktu, tipe kondisi, kebutuhan akan informasi berbasis laboratorium, dan keseimbangan antara sistem dan tujuan. Faktor umum dalam sistem pengumpulan data. Metode pengumpulan data atau informasi bersumber dari mana? Tiap mekanisme harus selaras dengan tujuan sistem. Waktu yang penting atau kondisi tertentu yang fatal. Sesuai kondisi atau sistem notifiable disease, kondisi dengan masalah tingkat pencegahan tinggi dan darurat. Membutuhkan basis laboratorium untuk informasi pada kasus tertentu. Tipe sistem pengumpulan data. Yang pertama, sistem pencatatan vital untuk pola mortalitas jangka panjang. Yang kedua, kumpulan data yang ada.
untuk mendukung data surveillance. Yang terakhir, register-register yang ada atau data survei untuk berkontribusi dalam proses surveillance yang berguna bila dikumpulkan dan dilaporkan rutin dan tepat waktu. Namun, populasi studi harus representatif dengan biaya yang mahal. Ciri sistem surveillance pasif. Yang pertama, sederhana, lalu tidak memberatkan, lalu variabilitasnya terbatas, dapat gagal mengidentifikasi outbreak atau letusan, dan dapat menggambarkan kecenderungan atau trends. Sedangkan, sistem surveillance aktif dapat memvalidasi kerepresentatifan, menjamin laporan lebih lengkap, dapat digunakan bersama investigasi khusus, dan dapat digunakan untuk periode yang singkat. Sistem Sentinel dapat aktif atau pasif diaplikasikan pada suatu daerah tertentu. Beberapa individu terpilih melaporkan kejadian dengan interval periode tertentu. Yang terakhir, sistem surveillance terbatas, biasanya berdasarkan waktu atau laporan. Untuk memecahkan masalah khusus bila ada keterbatasan waktu, yakni dilakukan untuk memecahkan masalah spesifik lalu tidak digunakan lagi, dan digunakan dalam masalah spesifik di mana semua kasus harus diidentifikasi untuk melihat tingkat risiko. Terakhir, berguna untuk logistik dan alasan-alasan ekonomis bila pelaksanaan sistem surveillance pada area geografi luas tidak memungkinkan. Pengembangan instrumen pengumpulan data itu standarisasi instrumen dan kemampuan untuk menghubungkan berbagai jenis informasi dari format instrumen yang berbeda, khususnya untuk subjek yang sama. Elemen-elemen pengujian di lapangan. Yang pertama, jenis data, kedua, sumber data, ketiga, metode pengumpulan data, dan yang terakhir, prosedur untuk penanganan data. Uji lapangan diperlukan untuk menemukan masalah dalam sistem pengumpulan data, mengidentifikasi masalah-masalah validitas, dan mengkoreksi masalah-masalah sistem pengumpulan data sebelum pelaksanaan atau implementasi. Merencanakan analisis dilakukan untuk menjamin bahwa sumber data dan proses pengumpulan data adalah adekuat, memanfaatkan data atau informasi yang tersedia, dapat sederhana atau kompleks, pertimbangan teknologi pendukung, dan sumber daya manusia. Interpretasi dan diseminasi informasi untuk membantu pembuatan keputusan, mengerti maksud informasi. Kedua, memfasilitasi ikut dalam pelaksanaan aksi kesehatan masyarakat. Ketiga, membantu pembuat keputusan dalam evaluasi dari aksi kesehatan masyarakat. Merencanakan analisis harus disajikan informasi dengan jelas, yakni data tren masalah terkait dibandingkan dengan sumber data lain dan kenali karakteristik pendengar Anda. Pertimbangan diseminasi. Yang pertama, akses publik terhadap data harus direncanakan atau rutin. Yang kedua, menyediakan analisis, interpretasi, dan rekomendasi disesuaikan dengan pengambilan kebijakan
dan target pendengar. Yang ketiga, menggunakan teknik penyajian data yang jelas dan ringkas. Keempat, menggunakan media komunikasi. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi AVI atau audiovisual yang mutakhir. Yang dapat ditemukan melalui evaluasi sistem, yakni apakah tujuannya tercapai, apakah informasinya tepat waktu, apakah informasinya bermanfaat, haruskah sistem tersebut dilanjutkan, dan bagaimana agar sistem dapat diperkuat dan direvisi. Penyelenggara sistem surveillance. Yang pertama, ada Kementerian Kesehatan. Yang kedua, ada Dinas Kesehatan Provinsi. Yang ketiga, ada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang keempat, ada instansi kesehatan pemerintah lainnya. Dan yang terakhir, ada fasilitas pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan surveillance kesehatan harus didukung dengan tersedianya, pertama, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang epidemiologi. Kedua, pendanaan yang memadai. Dan terakhir, sarana dan prasarana yang diperlukan termasuk pemanfaatan teknologi tepat guna. Siapa yang harus dilibatkan dalam perencanaan? Yang pertama, ada klinisi, lalu pembuat kebijakan, rumah sakit, lembaga sukarela, kelompok profesional, laboratorium, departemen kesehatan, pengelola program, kelompok masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak atau lembaga yang berkaitan. Mengapa melibatkan pihak lain dalam perencanaan? Pihak lain dilibatkan dalam perencanaan untuk meningkatkan kesanggupan bahwa data yang dibutuhkan akan terkumpul, memfasilitasi atau memudahkan komunikasi, dan meningkatkan konsensus. Sekian dari kelompok kami. Thanks for watching. Sayonara.